Jauh sebelum Islam dan Kristen tiba di Nusantara, dua ajaran besar dari India, yaitu Hindu dan Buddha, sudah lebih dulu berakar di sini. Tapi bagaimana sebenarnya kedua agama ini bisa menempuh perjalanan ribuan kilometer melintasi samudra hingga sampai ke kepulauan kita yang jauh di timur ini? Misteri ini telah memunculkan berbagai teori menarik dari para ahli sejarah. Mari kita telusuri jejak mereka bersama-sama. Para ahli mengemukakan beberapa teori tentang bagaimana pengaruh India bisa sampai ke Indonesia. Masing-masing teori punya sudut pandang yang berbeda, mulai dari peran pendeta hingga para pedagang. Yang pertama dan yang paling populer adalah teori Brahmana yang dikemukakan oleh J.C. Fuller. Menurut teori ini, kaum Brahmana, yaitu golongan pendeta atau rohaniawan terpelajar dari India, datang ke Nusantara bukan tanpa alasan. Mereka diundang langsung oleh para raja atau kepala suku lokal. Para penguasa ini tertarik untuk mempelajari ajaran agama, sistem tulisan, dan cara memerintah seperti di India. Bukti kuatnya adalah banyaknya prasasti kuno di Indonesia yang ditulis dalam bahasa Sanskerta dan menggunakan huruf Palawa. Pada masa itu, hanya kaum Brahmana yang menguasai bahasa dan tulisan suci ini. Jadi, sangat masuk akal jika mereka yang menjadi penyebar utama ajaran Hindu-Buddha. Selanjutnya, ada teori Satria yang didukung oleh C.C. Burke dan F.D.K. Bosch. Teori ini berpendapat bahwa penyebaran agama dilakukan oleh kaum Satria, yaitu para prajurit dan bangsawan India. Ceritanya, di India sering terjadi perang antar kerajaan. Para Satria dari pihak yang kalah kemudian melarikan diri untuk mencari perlindungan atau wilayah baru. Sebagian dari mereka tiba di Nusantara, menaklukkan suku-suku lokal, lalu mendirikan kerajaan sendiri dengan corak kebudayaan India. Bukti dari teori ini adalah kemiripan struktur pemerintahan dan gelar kebangsawanan di kerajaan-kerajaan awal Indonesia dengan yang ada di India. Teori ini menekankan peran para bangsawan dalam membangun kekuasaan dan pengaruh budaya di Nusantara. Kemudian ada teori Waisya yang dikemukakan oleh N.J. Crom. Teori ini melihat dari sisi ekonomi. Kaum Waisya adalah golongan pedagang. Selama berabad-abad, mereka berlayar ke Nusantara untuk mencari rempa-rempa yang saat itu harganya setara emas. Selama menunggu musim angin yang tepat untuk pulang, mereka menetap sementara dan berinteraksi dengan penduduk lokal. Ada yang menikah dengan perempuan pribumi dan membentuk komunitas. Melalui interaksi inilah, mereka secara tidak langsung menyebarkan agama, bahasa, dan adat istiadat dari India. Bukti pendukungnya, banyak pusat penyebaran Hindu-Buddha awal berada di jalur perdagangan dan pelabuhan strategis seperti Palembang, Kuta, dan pesisir utara Jawa. Ada juga teori Sudra. Meskipun teori ini kurang populer dan memiliki banyak kelemahan, teori ini menyebutkan bahwa agama Hindu-Buddha dibawa oleh kaum Sudra, yaitu golongan masyarakat biasa atau pekerja dari India. Mereka datang ke Nusantara mungkin sebagai budak, pekerja, atau orang-orang yang mencari kehidupan yang lebih baik. Mereka kemudian menetap dan menyebarkan kepercayaan mereka di kalangan masyarakat biasa. Meskipun sulit dibuktikan, teori ini mengingatkan kita bahwa proses pertukaran budaya tidak hanya terjadi di kalangan elit, tetapi juga di tingkat rakyat jelata. Nah, teori terakhir ini sangat menarik. Namanya teori arus balik, yang juga dicetuskan oleh F.D.K. Bosch. Berbeda dari 4 teori sebelumnya yang menempatkan orang India sebagai aktor utama. Teori ini justru menempatkan orang Indonesia sebagai pemeran utamanya. Menurut teori ini,
Masyarakat Nusantara sendiri yang aktif berperan, banyak dari mereka yang tertarik dengan kebudayaan India, lalu berlayar ke sana untuk belajar agama Hindu dan Buddha langsung di pusatnya. Setelah menuntut ilmu, mereka kembali ke tanah air sebagai pendeta atau orang terpelajar, lalu menyebarkan pengetahuan yang mereka dapatkan kepada masyarakat luas. Bukti paling kuat adalah Kerajaan Sriwijaya yang pernah menjadi pusat pendidikan agama Buddha terbesar di Asia Tenggara. Banyak biksu dari Tiongkok dan berbagai negara lain datang untuk belajar di sana sebelum melanjutkan perjalanan ke India. Teori ini menunjukkan bahwa nenek moyang kita adalah bangsa yang cerdas dan proaktif, bukan sekadar penerima pasif budaya asing. Dari semua teori itu, mana yang paling benar? Kemungkinan besar, proses masuknya Hindu-Buddha ke Nusantara adalah kombinasi dari semua teori tersebut. Para Brahmana diundang oleh raja, para satria mendirikan koloni, para pedagang Waisya berinteraksi di pelabuhan, dan orang Indonesia sendiri aktif belajar ke India. Semuanya terjadi secara bersamaan dalam periode waktu yang panjang. Agama Hindu lebih dulu berkembang di Nusantara. Diperkirakan sekitar abad keempat Masehi. Bukti tertua dan paling ikonik adalah penemuan 7 tiang batu bertulis yang disebut Yupa di Kerajaan Kutai, Kalimantan Timur. Prasasti ini ditulis dalam bahasa Sanskerta dan menceritakan tentang kedermawanan Raja Mulawarman. Dari Kutai, pengaruh Hindu kemudian menyebar ke berbagai kerajaan lain, seperti Tarumanegara di Jawa Barat yang meninggalkan jejak prasasti Ciaruteyun hingga ke Kerajaan Mataram kuno di Jawa Tengah. Tidak lama setelah Hindu, ajaran Buddha juga menyebar dengan pesat dan menemukan tempat subur di Nusantara. Puncaknya adalah pada masa Kerajaan Sriwijaya di Sumatera, yang sekitar abad ke-7 hingga ke-11 Masehi menjadi pusat pembelajaran agama Buddha Mahayana yang sangat disegani. Keagungan Sriwijaya sebagai pusat studi agama Buddha bahkan diakui oleh para sarjana dari Tiongkok dan India. Peninggalan megah seperti Candi Muara Takus di Riau dan tentu saja Candi Borobudur yang monumental di Jawa Tengah menjadi saksi bisu kejayaan ajaran Buddha di masa lampau. Kedatangan Hindu dan Buddha tidak hanya membawa sistem kepercayaan baru. Lebih dari itu, keduanya memicu sebuah proses akulturasi budaya yang luar biasa. Pengaruhnya meresap ke dalam berbagai sendi kehidupan masyarakat Nusantara. Dalam bidang seni, kita bisa melihatnya pada arsitektur candi yang megah dengan relief-relief Ramayana dan Mahabharata, serta seni patung dewa-dewi. Dalam sastra, lahir karya-karya besar seperti Kakawin Arjuna Wiwaha dan Sutasoma yang menggunakan aksara Palawa dan Kawi. Sistem pemerintahan juga berubah dari kepala suku menjadi sistem kerajaan dengan konsep dewa raja, di mana raja dianggap sebagai titisan dewa. Bahkan kesenian seperti wayang kulit pun mengadopsi cerita-cerita dari epos India. Namun hebatnya, semua pengaruh ini tidak ditelan mentah-mentah, melainkan diolah dan disesuaikan dengan kearifan lokal Nusantara, menghasilkan sebuah kebudayaan baru yang unik dan khas. Persebaran agama Hindu dan Buddha adalah babak penting yang membentuk fondasi peradaban Nusantara. Ini adalah bukti bahwa sejak ribuan tahun lalu, nenek moyang kita adalah bangsa yang terbuka, maju, dan memiliki kekayaan budaya yang luar biasa. Interaksi dengan dunia luar tidak membuat kita kehilangan jati diri, justru memperkaya dan membentuk identitas kita. Dari masa lalu yang penuh warna inilah lahir Indonesia yang kita kenal hari ini, sebuah bangsa yang besar karena keberagamannya. Bhinneka Tunggal Ika. Terima kasih sudah menonton video ini. Jika kamu suka dengan konten sejarah seperti ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan video kami selanjutnya. Sampai